Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mengajarkan pemeluknya untuk memiliki sifat tawadu atau rendah hati, mengakui terdapat kekurangan dan kekhilafannya. Sifat tawadu menyadarkan seseorang selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beristighfar. Saudaraku, jika merasa dirinya paling suci, merupakan suatu kesombongan. Jika merasa dirinya paling berkuasa, termasuk ketakaburan. Dan merasa dirinya paling benar adalah suatu kebodohan. Kesombongan cenderung merendahkan, menyalahkan orang lain, dan merasa dirinya lah yang paling benar. Sombong dan riya merupakan penyakit jiwa yang tidak terasa, bahaya laten yang menyelinap di setiap hati manusia. Jika saja tidak diawasi oleh kebeningan hati dan dibimbing oleh iman yang kuat, niscaya akan bersemayam di hati dan menjadi kepribadian yang susah dihilangkan. Saudaraku, secara teologis, sombong merupakan salah satu sifat yang diwariskan oleh setan kepada manusia. Setan dilaknat Tuhan karena menolak perintah untuk bersujud kepada Nabi Adam karena merasa setan lebih mulia kedudukannya. Bila Adam tercipta dari tanah, sedangkan dirinya tercipta dari api. Bagi setan, api lebih mulia daripada tanah. Padahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua makhluk sama, dan yang membedakan adalah derajat ketakwaannya. Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan karena merasa paling berkuasa. Qarun sombong karena merasa dirinya paling kaya. Saudaraku, padahal segala simbol kehidupan yang disebutkan di atas tadi semuanya adalah milik Allah semata. Semua hanyalah titipan sementara untuk dipergunakan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perhiasan dunia itu kerap membuat manusia lupa diri. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa segala hal yang disombongkan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu. Dalam teladan Nabi kita lihat Nabi Daud yang berkuasa tetap rendah hati. Nabi Sulaiman yang kaya raya tetap tawadu. Nabi Musa yang pintar tetap merasa kurang. Dan Nabi kita Muhammad SAW yang paling taat dan suci tetap beristighfar kurang lebihnya setiap harinya
100 kali. Itu semua karena mereka menyadari kurangnya dan menghindari kesombongan dalam jiwa mereka. Mesti kita sadari bahwa dalam segala aspek kehidupan terdapat kesempatan untuk berlaku sombong dan ria. Bahkan dalam ibadah sekalipun, sombong bisa hadir dalam bentuk lainnya. Misalkan ingin dipuji orang, dipandang menjadi orang yang soleh, alim, dan suci. Semua itu termasuk jebakan yang harus diwaspadai. Ikhlas dalam beribadah merupakan penangkalnya. Continue atau terus-menerus adalah obatnya. Tak terganggu oleh kemeriahan dan harapan mendapat pujian dan penilaian dari orang lain, kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ingat, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Semoga kita bisa menghindari dan terhindar dari sifat-sifat untuk menyombongkan diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.